Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di tema 2, mata pelajaran IPA. Sebelum kita masuki mata pelajaran IPA, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini senantiasa dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berlalu dan kita kembali bisa bertatap muka secara normal di sekolah. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mata pelajaran IPA di tema 2 ini, di kelas 5 kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan manusia dan hewan. Di sistem pernapasan untuk mata pelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang KD 3.7, mengenal sistem pernafasan hewan dan manusia, serta penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Berbicara tentang pernafasan, kita akan berbicara tentang proses manusia itu atau hewan dalam menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk pertama, sistem yang pernafasan hewan yang kita pelajari adalah sistem pernafasan pada cacing. Nah, pada cacing tanah atau nama istilah ilmiahnya itu vermes, cacing itu bernafas melalui permukaan kulit yang tipis. Jadi di permukaan kulit cacing itu terdapat pembuluh udara. Saat udara itu masuk melalui kulit cacing, oksigen yang masuk itu diikat langsung oleh darah. Jadi sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air yang diproses di dalam tubuh cacing itu pun juga dikeluarkan nantinya melalui tubuh cacing itu melalui permukaan kulit. Jadi ketika oksigen itu masuk melalui permukaan kulit yang sangat tipis, begitu pula dengan hasil sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui tubuh si cacing. Melalui tubuh di permukaan kulit cacing. Yang kedua ada insekta. Sama halnya dengan hewan lain, jenis serangga atau jenis insekta ini pernafasannya pun dia bernapas menghisap oksigen atau menghirup oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida. Adapun pernapasan pada serangga itu berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga itu disebut berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan dari trakea itu disebut trakeola. Trakea ini mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ketika udara itu memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga, disebut spirakel. Contoh pada gambar itu adalah bagian dari spirakel tersebut. Selanjutnya, udara itu beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil tersebut. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel tersebut. Nah, selanjutnya alat pernapasan hewan berikutnya ada pada ikan yang akan kita pelajari. Semua makhluk hidup itu termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Adapun alat pernapasan ikan itu yang disebut dengan insang. Jadi insang itu berbentuk lembaran tipis, berwarna merah, muda dan selalu lembab. Kalau kalian melihat ikan, coba kalian buka bagian ikan itu pada penutup kepalanya. Di sana kita akan melihat lembaran-lembaran tipis warna merah. Nah, itulah yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang ini berfungsi sebagai alat pengeluaran garam dan
sebagai penyaring makanan. Nih, yang berwarna merah itu yang disebut dengan insang. Alat dan sistem pernapasan selanjutnya ada pada hewan amfibi. Katak itu termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Namun ketika katak sudah menjadi dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ini adalah proses respirasi yang dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Pertama, pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Yang kedua, otot sternohisedius itu berkontraksi sehingga udara masuk melalui rongga mulut. Setelah udara masuk melalui rongga mulut, udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Yang keempat, kontraksi otot sternohisedius dan otot perut sehingga rongga perut mulai mengecil. Kelima, udara keluar melalui koane. Nah, jadi di dalam paru-paru katak itu terdapat banyak sekali gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga dapat bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak itu selalu basah karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara di sekitar tubuh katak. Selanjutnya, alat pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil itu banyak, diantaranya ada ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Intinya reptil itu adalah jenis atau kelompok-kelompok hewan yang melata, dimasukkan dalam kelompok reptil. Udara biasanya reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Biasanya udara masuk itu melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Dapat kalian lihat contoh bagian pernapasan reptil pada ular. Nah, ini juga ada pada kadal. Paru-paru reptil biasanya terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya itu lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Nah, berbeda pada reptil yang sering berkubang atau yang hidupnya biasanya di air seperti buaya. Lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi, begitu sempurnanya Tuhan menciptakan alat pernafasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung di mana makhluk hidup itu hidup dan di mana makhluk hidup itu beradaptasi di lingkungannya. Selanjutnya, alat pernafasan pada burung atau aves. Jadi, burung itu bernafas juga dengan sepasang paru-paru. Biasanya, paru-paru burung itu terdapat di dalam rongga dada. Udara yang masuk mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara yang masuk itu ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, pada saat burung itu terbang, burung itu menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Jadi saat tidak terbang, burung itu memang sudah menghirup udara sebanyak-banyaknya dan sebaliknya saat terbang burung itu tidak lagi menghirup udara, melainkan udara dihembuskan dari paru-paru.
pada burung itu terdapat kantung udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantung udara tersebut. Nah, saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan dia mengambil dari kantong udara. Jadi pada saat dia terbang kan dia sudah ada persediaan tuh udara yang disimpan di kantong udara. Jadi saat terbang dia tidak lagi menghirup udara melainkan hanya mengambil dari kantong udara. Jadi kantong udara ini sangat berfungsi untuk membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan dapat memperkeras suara burung. Nah, selanjutnya hewan pernafasan pada mamalia. Jadi, pernafasan pada hewan jenis mamalia atau jenis hewan yang menyusui anaknya ini ada dua jenis. Ada dua jenis mamalia yang kita ketahui, ada mamalia darat dan ada mamalia yang hidupnya di air. Contoh mamalia darat itu seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Adapun mamalia air itu misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat itu terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Berbeda dengan pada mamalia air, hidungnya itu dilengkapi dengan biasanya katup. Jadi saat si mamalia itu menyelam, katup akan tertutup. Sebaliknya saat mamalia muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Nah, saat katup itu terbukalah, si mamalia akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau yang disebut CO2 dan uap air. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia. Sebelumnya bernafas itu dapat kita artikan sebagai proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari paru-paru. Adapun bagan kerja organ pernapasan manusia itu ketika udara masuk itu melalui lubang hidung. Selanjutnya ke rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini ada beberapa bagian-bagian penting di dalamnya. Seperti salah satunya adalah bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung. Apa sih fungsi bulu-bulu halus dalam hidung itu? Nah, fungsinya itu salah satunya untuk menyaring udara. Jadi ketika udara yang masuk itu kan kita nggak tahu tuh semua bersih atau tidak. Jadi tugasnya yang menyaring udara itu adalah rambut-rambut atau bulu-bulu halus di dalam lubang hidung itu. Dia memilih udara yang bersih untuk diteruskan selanjutnya ke organ. Nah, selain udara tadi itu disaring, udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, selanjutnya ada faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi, di dalam faring itu jadi di sekitar faring itu kan terdapat persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, di situ di persimpangan itu ditutupi yang namanya yang disebut dengan epiglotis. Jadi epiglotis ini itu persimpangan di situ. Jadi ketika kita bernafas maka saluran epiglotis itu akan menutup saluran pencernaan, dan apabila kita sedang memakan sesuatu atau sedang melakukan pencernaan maka epiglotis tersebut akan menutup saluran pernafasan. Makanya kita itu menyebabkan kita tidak mudah tersedak. Nah, selanjutnya ada laring. Laring ini atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak ini. Sepanjangan itu adalah laring. Nah, setelah laring itu ada trakea atau batang tenggorokan.
Pada trakea itu terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya yang terakhir adalah alveolus. Di alveolus ini terdapat di dalam paru-paru dan merupakan tempat terjadinya di situ pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi udara yang masuk itu berupa oksigen nanti ditukarkan di alveolus dan ketika sudah ditukarkan di alveolus maka yang keluar adalah sisa pembakaran yaitu karbon dioksida. Jadi alveolus itu dikelilingi oleh kapiler darah. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur. Dapat kalian lihat contohnya pada gambar tersebut. Nah, kalau di situ ada diafragma, kenapa diafragma tidak dimasukkan dalam pernafasan? Karena diafragma itu hanya sebagai batas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, selanjutnya organ pernapasan pada manusia itu kan tadi sudah dijelaskan. Ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi masing-masing dari setiap organ pernafasan manusia itu memiliki fungsinya tersendiri dalam sistem pernafasan kita. Dapat kalian lihat pada slide ini contoh ada hidung, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa di hidung itu ada rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Ada faring itu berfungsi dalam menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Dan laring itu adalah organ pernapasan yang memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Sedangkan trakea itu berfungsi dalam sistem pernapasan itu cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Jadi udara yang dari hidung dan menuju paru-paru itu dialirkan melalui trakea. Selanjutnya ada bronkus, ini percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkiolus ini lagi cabang dari si bronkus. Jadi bronkus ini itu memiliki cabang-cabang lagi yang kita sebut dengan bronkiolus. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ini adalah bagian paru-paru di mana paru-paru itu terbagi menjadi dua. Ada paru-paru kanan. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus atau gelambir. Kalian bisa lihat pembagiannya. Di paru-paru kanan itu terdapat 3. Karena dia terdapat 3 lobus atau gelambir, otomatis di sana juga terdapat 3 bronkiolus dan 3 kelompok alveolus. Sedangkan paru-paru kiri itu hanya terdiri dari 2 gelambir saja atau 2 lobus. Sehingga di sana terdapat 2 bronkiolus dan 2 kelompok alveolus. Nah, bernafas itu membutuhkan kekuatan otot. Nah, bernafas itu membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma ini terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah. Nah, jadi garis merah itu kita sebut dengan diafragma. Jadi ketika udara masuk itu maka tulang rusuk itu akan bergerak keluar membesar sehingga menyebabkan diafragma itu menjadi datar. Dan ketika udara itu keluar sebaliknya tulang rusuk itu bergerak masuk dan diafragma menjadi relaksasi mengerucut. Nah, itu adalah proses dari
pernafasan kita, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu ketika udara masuk dan ekspirasi itu ketika udara keluar. Secara umum, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi itu dan tempat terjadinya pada sistem pernafasan manusia itu sebenarnya ada dua. Ada yang dinamakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Dan untuk pernafasan dada, proses terjadinya pernafasan dada dan pernafasan perut nanti akan kalian pelajari lebih lanjut lagi jika kalian sudah di SMP atau SMA. Nah, di bawah ini adalah bagan penyebab gangguan alat pernafasan pada manusia. Ada 3. Ada faktor fisik, ada faktor penyakit, faktor lingkungan. Faktor fisik itu biasanya adalah dari cacat bawaan, dari lahir, dan adanya kelainan pada alat pernafasan. Adapun faktor penyakit itu faktor penyakitnya seperti influenza, asma, bronkitis paru-paru, emfisema dan kanker paru-paru. Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan. Biasanya disebabkan karena lingkungan kotor, asap kendaraan bermotor, asap mobil, asap rokok, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Contoh-contoh penyakitnya ada asma, amandel atau adenoid, bronkitis, pleuritis, laringitis, rinitis, difteri, TBC, asfiksi, kanker, dan kanker paru-paru. Nah, adapun cara memelihara organ pernapasan itu yang pertama, kita menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan. Contoh, tidak sembarang mengkonsumsi makanan atau minuman. Dan kita juga usahakan untuk menghindari seperti kayak rokok. Karena kan kita tahu antara perokok aktif dan perokok pasif itu sebenarnya lebih berbahaya perokok pasif. Siapa yang dikatakan perokok pasif? Perokok pasif itu adalah kita yang menghirup udara, menghirup asap rokok dari si perokok. Nah, untuk perokok aktif itu adalah orang-orang yang menghirup rokok itu sendiri, sedangkan kita yang di sekitar orang yang merokok itu kita disebut dengan perokok pasif, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru kita. Selain menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan, kita juga menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, dan kita selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, demikian dulu untuk mata pelajaran IPA di tema 2. Ustazah ingatkan bahwa untuk tugas di tema 2 mata pelajaran IPA itu silahkan kalian buat gambar sistem pernafasan pada manusia, dilengkapi dengan keterangan nama organ tersebut. Tugas ini dikerjakan di kertas HVS atau karton atau buku gambar, dilengkapi dengan nama dan kelas. Kalian tuliskan di atas gambar tersebut. Selanjutnya, dari hasil gambar kalian itu silahkan kalian melakukan presentasi terhadap gambar yang kalian gambarkan itu. Kalian presentasikan proses terjadinya pernafasan mulai dari hidung, mulai dari hidung terus ke faring, terus ke laring sampai udara itu masuk ke alveolus. Silahkan kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, presentasi itu nanti silahkan di video oleh orang tua kalian dan bisa dikirimkan ke secara pribadi melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.